Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin wa huwa ala kulli syai'in alim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghadirkan kita dalam keadaan sehat walafiat di bulan yang penuh dengan keagungan ini adalah bulan Ramadan. Dan kita sedang berpuasa di dalamnya. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai hari ini kita sering menyaksikan banyak orang-orang yang heran terhadap fenomena alam. Bahkan tidak sedikit orang yang merunduk-rundukkan badannya melihat keajaiban-keajaiban yang ada di alam ini. Padahal Allah telah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bertasbih kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih, memuji Allah, menyucikan Allah. Semua makhluk yang ada di atas bumi dan semua makhluk yang ada di atas langit. Wa huwa ala kulli syai'in a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Lalu Allah memuji kepada dirinya dengan asma yang sempurna. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Allah itu bijaksana. Kalau ada orang yang taat kepada Allah, lalu dia berdoa, lalu dia berzikir kepada Allah, lalu dia tidak lupa membaca kunut ketika dia sholat witir, karena itu sunnah. Lalu Imam Syafi'i menjadikan itu wajib di dalam salat subuh. Dan itu adalah pendapat. Maka di dalam kunut itu ada zikir perlindungan kepada Allah terhadap apa yang akan terjadi kepada diri kita ini. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait, wa qina, dan lindungi kami ya Allah, syarra ma qadait, dari apa-apa keburukan yang telah Engkau takdirkan kepada kami. Jadi kita ini setiap saat bisa memohon kepada Allah apa yang kita tidak tahu terhadap fenomena alam ini atau yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Kita tidak tahu bahwa di dalam diri kita ini ada satu musibah yang akan datang kepada kita, kita tidak tahu. Seperti orang yang umurnya 40, dia tidak tahu kalau nanti umur 50 datang masalah kepada dirinya sebagai takdir dari Allah, bahwa dia akan kena gula umpamanya. Dia akan lemah livernya, dia akan lemah jantungnya, dia akan lemah paru-parunya, dia lemah pendengarannya, dia lemah penglihatannya. Kita tidak tahu. Maka kita diberi kesempatan untuk berlindung kepada Allah terhadap fenomena apa yang terjadi di sarwa sekalian alam ini atau yang ada di dalam mikrokosmos kita. Lalu Allah berfirman, lahu mulkus samawati wal ard. Miliknya Allah kerajaan di langit dan kerajaan di bumi. Yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan Allah juga yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan terhadap segala sesuatu Allah itu amat kuasa. Lalu ayat yang ketiga ini di tafsir Ibnu Katsir, kalau dibaca sekali itu sama dengan orang membaca 1000 ayat. Kalau ini dijadikan zikir, sekali kita baca sama dengan orang membaca 1000 ayat.
Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa ala kulli syai'in alim. Dialah yang pertama dan dia yang akhir. Makanya seseorang itu kalau dia akan memikirkan zat Allah, dia tidak mampu. Karena Allah itu ada sebelum kita ada. Dan nanti Allah itu di akhir setelah kita ini tidak ada. Maka kita bisa membahas sesuatu itu yang sudah ada. Kita ini tidak pernah bermimpi kalau di sini ini ada pengeboran minyak dan banyak orang bekerja di sini. Kita tidak pernah bermimpi. Dan tidak pernah mengangan-angankan itu. Tapi itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita berproses ini karena memang ada ilmunya untuk mengetahui itu. Dan Allah yang memberi tahu. Dan Allah simpan barang-barang yang berbahaya itu di dalam tanah yang sangat dalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Allah juga mengatakan wadh-dhahiru wal batin. Yang zahir itu adalah aku. Yang mengetahui yang tampak itu cuma Allah. Wal batin, yang mengetahui yang batin, yang gaib itu cuma Allah. Kita tidak tahu. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu yang mengetahui yang tampak dan yang tidak tampak. Kita ini tidak tahu. Nanti kalau setelah habis hari raya, itu di kampung-kampung yang ramai itu orang jual rujak ulek. Dan itu yang paling mahal rujak ulek itu, yang paling lama petisnya itu. Yang fermentasinya itu sempurna. Itu kalau langsung kena air di ulek itu langsung ulatnya hidup pada waktu itu. Dan yang menyebabkan gurih itu, udang-udang kecil yang kecil-kecil itu. Yang ulet itu. Kalau saja Allah memberi pengetahuan kepada atau memperlihatkan kepada yang jual tukang ulek itu, mungkin coweknya juga dibuang sama dia. Dia takut. Dan yang makan, yang jual juga tidak diberi ilmu, tidak diberi kekuatan oleh Allah untuk mengetahui itu. Kecuali dia pakai mikroskop. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Allah menutup ayat ini dengan kalimat wa huwa ala kulli syai'in alim. Dan Allah itu terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Dari mana ini kita tahu ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Ini nikmatnya iman ini. Karena kita beriman kepada Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada rasul-rasul Allah. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang memang dia makhluk suci yang tidak punya keinginan kecuali menjalankan perintah dari Allah. Tapi manusia ini perlu untuk dapat pengarahan. Satu misal ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Allah Sulaiman itu bisa diberi karunia oleh Allah mukjizat, dia bisa berbicara dengan makhluk-makhluk selain manusia. Dan angkatan lautnya Nabi Allah Sulaiman itu jin, dan angkatan udaranya itu burung. Ketika musyawarah, burung hudhud itu tidak hadir. Lalu kata Nabi Sulaiman, kalau dia tidak bisa memberi alasan yang tepat akan ketidakhadirannya, aku akan potong dia. Lalu keluarganya hudhud memberi tahu, kau akan dipotong oleh Nabi Allah Sulaiman. Apa Nabi Sulaiman memberi syarat? Ia memberi syarat, selamat aku. Karena aku akan bercerita apa yang dia tidak tahu. Lalu ketika hudhud ini datang, dia bercerita tentang Ratu Balqis yang ada di Yaman itu. Orang cantik, kaya, hulu balangnya lengkap. Tapi di istananya itu ada jendela di sebelah barat, ada jendela di sebelah timur. Kalau matahari terbit dari sebelah timur, dia juga menyembah matahari. Nanti matahari tenggelam, dia juga menyembah matahari. Di samping dia beriman kepada Allah, dia musyrik. Maka burung ini heran, kok ada orang cantik, kaya, masih menyembah matahari. Lalu diberitakan kepada Nabi Sulaiman. Maka
burung hudhud juga diutus lagi oleh Nabi Allah Sulaiman untuk menyampaikan surat. Dan surat itu dibaca oleh Ratu Balqis, dan Ratu Balqis itu datang. Singkat cerita di dalam Al-Quran itu, singgasananya Ratu Balqis itu bisa dipindah oleh Nabi Sulaiman, bukan karena bantuan siapa-siapa, tapi karena bantuan seorang abdun yang soleh, seorang hamba Allah yang soleh. Dia bisa menawarkan sebelum mata berkedip, kerajaan itu sudah bisa hadir. Apa yang menjadi kekuatan bagi abdun yang soleh ini? Dia karena berzikir kepada Allah. Dia tidak pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah di negeri kita ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih banyak orang itu di pantai selatan itu yang masih percaya sama Nyi Roro Kidul itu. Bahkan di negeri saya di Jember itu ada orang yang dibawa oleh arus air itu mati 7 orang itu. Karena dia mengharap-harap bantuan dari Nyi Roro Kidul. Ya karena tidak ada ilmunya. Dan mereka orang-orang yang beriman. Tapi mereka tidak mengerti bahwa semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pentingnya zikir-zikir ini saya ingin mencontohkan satu saja di akhir ceramah saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an aqula. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li an aqula, sesungguhnya aku akan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Rawahu Muslim. Sungguh aku mengucapkan maha suci Allah, subhanallah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, dan tidak ada ilah yang berhak untuk disembah atau diibadahi selain Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Lebih aku cintai daripada dunia tempat terbitnya matahari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang menguasai teknologi di dunia ini, yang sampai ke negeri kita ini, banyak memberi kemudahan seperti mobil, motor umpamanya. Tapi orang-orang Jepang itu sebagian besar masih menyembah matahari itu. Dan Nabi memberitahu, orang yang menyembah matahari itu kan dia karena melihat bahwa matahari adalah sumber kehidupan. Tapi Nabi memberitahu, aku lebih cinta daripada matahari terbit itu dengan membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka sebetulnya kita ini juga sudah dibekali oleh Nabi SAW untuk berdakwah kepada orang Jepang itu. Perlu ada orang yang datang ke Jepang ini memberitahu hadis ini. Kalau sampean kagum kepada matahari, itu manusiawi. Karena memang sumber kehidupan dari matahari. Dari itu kalau orang beli tanah yang menghadap ke timur, itu jauh lebih tinggi daripada yang menghadap ke barat. Kalau dia akan menanam pohon. Karena pohonnya cepat besar, kalau tanah itu menghadap ke timur, di mana matahari terbit. Dan itu sudah tanda-tanda. Nah, tapi orang Jepang ini tidak mengenal barangkali dengan hadis ini. Mudah-mudahan kita yang sudah mengenal hadis ini, setiap saat kita, setiap pagi tidak lupa sedikitnya kita berzikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kata Nabi, aku lebih mencintai kalimat ini daripada matahari yang terbit menyinari sinarnya di bumi ini. Itu lebih aku cintai. Artinya melihat matahari terbit kan alhamdulillah, kita sudah berdoa. Tapi berzikir itu menambah keyakinan kita bahwa sebetulnya matahari itu makhluk. Pada saatnya
dia akan mengalami gerhana dan dia tidak bisa menghindar dari garis gerhananya itu, sebab dia adalah makhluk yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini adalah hamba Allah yang senantiasa bertasbih kepadanya, karena apa yang diciptakan oleh Allah yang ada di atas bumi ini semuanya itu untuk kita, tidak untuk yang lainnya. Semua yang diciptakan di atas bumi untuk kita. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.